A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah hari ini judul yang dipilih diuji dengan keburukan dan kebaikan, gitu ya. Nah, kita lihat nanti dari hadis maupun dari ayat-ayat Al-Quran ya. Baik, saya buka dengan sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang makan lagi bersyukur, kedudukannya seperti orang yang berpuasa lagi bersabar. Nah, jadi memang sebanding gitu ya, sahabat-sahabat ya. Tapi mungkin bersyukur itu lebih sulit ya. Jadi kalau kita lihat, kalau bersabar itu biasanya diwajibkan karena tidak ada pilihan gitu ya. Jadi kewajiban itu, sabar itu kan ada 3. Sabar dalam taat kepada Allah, menjalani perintah. Kemudian sabar di dalam menjauhi larangan. Dan yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah gitu. Nah, khususnya ketika manusia ditimpa sebuah musibah, dia ya otomatis harus dihadapi gitu ya. Harus dihadapi gitu. Nggak ada jalan lain gitu. Kalau sudah tertimpa ya mau gimana lagi gitu ya. Nah, tapi syukur itu biasanya membutuhkan sebuah kesadaran. Tentu syukur itu sering dikaitkan dengan keadaan yang lapang gitu. Nah, dalam keadaan yang lapang, ya tadi, tidak ada kondisi yang memaksa dia untuk bersyukur kecuali kesadaran bahwa semua kelapangan, semua kemudahan, semua kepandaian itu Allah yang ngasih gitu. Dan kalau seandainya dia menyadari bahwa semua ini itu ya Masya Allah gitu. Semua ini hanya bisa terjadi karena izin dan kehendak Allah ya. Nah, semakin dia memahami bahwa segala sesuatu dari Allah, semakin dia merasa berhutang ya dengan semua kelapangan itu. Cara bersyukurnya gimana nih gitu. Kalau saya dikasih kelapangan dalam harta, bagaimana cara bersyukurnya? Kalau dikasih kelapangan dalam bentuk ilmu, bagaimana bersyukurnya? Ya. Demikian juga dalam bentuk tenaga ya. Nah, tentu dia akan mencari cara untuk menyedekahkan gitu. Kan di Al-Quran itu, hendaklah engkau berlaku baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berlaku baik kepadamu gitu. Nah, itu butuh kesadaran gitu. Dan manusia kecenderungannya ketika lapang tuh kemudian lupa gitu ya. Tapi ketika dia ditimpa sebuah keadaan yang tidak menyenangkan, ya dia baru berdoa kepada Allah gitu. Nah, itu 2 hal itu akan terus Allah gilir gitu. Nah, karena tadi kan kalau makan tidak bisa bersyukur, ya udahlah dikasih puasa aja biar bersabar gitu. Karena kalau enggak kan lebih repot gitu. Nah, kemudian kita lihat di Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya, ayat 35. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah atau cobaan gitu ya. Dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi semua yang hidup itu pasti akan Allah uji dengan keburukan dan kebaikan. Jadi kebaikan ujian. Nah, sementara manusia hanya menganggap keburukan yang sebagai ujian gitu ya. Makanya kalau di Quran Surat Al-Ma'arij, itu manusia ya berprasangka kepada Allah kan.
dia mengatakan jika Allah memberikan dia kelapangan bahwa sesungguhnya Tuhanku memuliakanku. Gitu. Jadi kalau dikasih kelapangan, kepandaian, tiba-tiba sombong, merasa jadi hamba yang, wah saya sudah sampai ini, saya sudah takwa ini, saya sudah soleh ini, makanya semua Allah mudahkan, Allah lancarkan gitu. Saya orang yang mulia katanya gitu. Padahal ujian itu ya, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih kepandaian, diuji dengan pemberian itu apa yang akan dia lakukan. Apakah dia tetap orang yang takut kepada Allah ketika diberi kelapangan, sehingga di dalam membelanjakannya itu terus bertanya kepada Allah, gitu ya? Atau tadi merasa ya karena kepandaiannya sendiri, sehingga ya pantas saya menerima ini, gitu kan ya? Dan sebaliknya, ketika dia ditimpa oleh kesulitan, maka manusia mengatakan Tuhanku menghinakanku, gitu. Jadi kondisi lagi susah, rezeki dibatasi, begitu ya. Terus marah ke Tuhan gitu, merasa dihinakan gitu kan. Kok Tuhan tidak adil ya? Kenapa kok aku jadi seperti ini sih takdirnya gitu ya? Nggak kayak orang lain gitu. Padahal setiap orang punya format takdir terbaik gitu. Hanya kan harus ditimpa oleh kesulitan karena mungkin kurang bersyukur kalau dikasih lapang gitu ya. Ya kalau orang sehat tubuhnya, tidak banyak beramal, Allah kasih sakit. Kenapa? Karena untuk menggugurkan dosa, dikasih sakit. Ya kalau dia bersabar, jadi penggugur dosa. Kalau dikasih sakit, tambah ngeluh, ya tambah-tambah dosanya gitu. Kenapa? Karena waktu tubuhnya sehat, juga nggak banyak disyukuri gitu. Nggak banyak beramal soleh gitu ketika sehat. Ya udah, daripada dikasih tubuh sehat tapi kemudian nggak beramal soleh, nggak ada pahalanya, kasih sakit aja gitu, biar ada potensi pahala gitu, kalau paham. Nah seperti itu. Nah kemudian di Quran Surat An-Nisa ayat 147, mengapa Allah hendak mengazabmu gitu ya, jika kamu bersyukur dan beriman. Dan adalah Allah maha mensyukuri, lagi maha mengetahui. Ya kan, barang siapa bersyukur, pasti Allah tambah nikmat, gitu kan ya. Ya kalau hari ini dikadar, dibatasi karena ada hal-hal yang hari ini aja belum mampu disyukuri. Tapi dia terus berpikir sesuatu yang belum ada. Kok Allah nggak ngasih ini ya, nggak ngasih itu ya, gitu. Tapi yang sudah ada hari ini, itu dilupakan, gitu. Orang diuji dengan terbatas rizki dalam bentuk harta, saking terus-menerus dipusingkan berpikir ekonomi, lupa bahwa tubuh yang sehat itu adalah rizki, bahkan lebih besar rizki ketimbang diberi harta. Kasih harta banyak, tubuhnya sakit, nggak bisa makan apa-apa, harus pakai selang juga, wah lebih repot ya. Uang banyak nggak bisa dinikmati, nggak bisa jalan-jalan karena sakit. Gitu. Tapi nggak ada uang, ya tubuhnya sehat, ya tadi berpikirnya syahwat yang di luar batas, inginnya jalan-jalan yang jauh, yang mahal. Gitu. Ya padahal sekedar jalan sore aja menikmati di sekitar kotanya sendiri mungkin banyak tuh untuk tadabur ya. Nah itu seperti itu sahabat-sahabat. Ya, dan di atas kesehatan ya nikmat iman gitu. Udah dikasih iman, ya tadi masih ngeluh karena ya tubuhnya kurang sehat, hartanya kurang banyak, tapi ada iman gitu. Wah itu jauh lebih tinggi gitu. Ya tentu kita berharap Allah sempurnakan dikasih tiga-tiganya. Nikmat iman, nikmat sehat, ya nikmat lahiriah gitu ya. Nah jadi kalau manusia bersyukur, ngapain juga Allah harus membuat sulit gitu. Nah cuman kan dibuat sulit itu karena kalau nggak mampu bersyukur ya seminimalnya bisa bersabar lah gitu ya. Jadi ada penyikapan yang Allah ridhoi di balik sabar dan syukur. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa ini kan sunnahnya Nabi Adam ya.
Karena dunia itu tempat pemurnian. Jadi kalau sahabat-sahabat nanti baca kisah Nabi Adam ketika di sorga, digoda oleh syaitan, memakan buah khuldi, kemudian Allah turunkan ke dunia, ya, dikatakan bahwa kami tidak mendapati padanya tekad yang kuat, gitu ya. Masih mudah digoda, gitu. Ilmu banyak, ya, sudah Allah ajari asma'ul laha, tapi masih mudah tergoda, gitu. Akhirnya Allah turunkan ke dunia sebagai tempat pemurnian dan latihan, gitu. Jadi kita harus pahami persoalannya, dunia ini tempat training camp lah, gitu ya. Makanya Allah uji dengan keburukan dan kebaikan. Nanti panennya kalau meninggal, gitu. Cuman manusia ketika di dunia diuji dengan kesenangan, akhirnya sudah merasa berhasil, yang ditabung hanya untuk dunianya, gitu. Lupa bahwa dunia itu ditinggalkan. Harta, benda, kekayaan, kemampuan, kepandaian, kalau belum disedekahkan, kalau belum disirkulasikan manfaatnya selama di dunia, maka ketika orangnya wafat, pindah ke alam berikutnya, nggak ada yang ikut, gitu. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi amal soleh khususnya, maka dia, orangnya meninggal, pindah ke alam barzah, ya hartanya, ya ilmunya, ya semua, ya sodakohnya itu ikut, gitu. Kan kalau keluarga nggak bisa ikut, meninggal masing-masing duluan, ada urutannya. Ya, harta, tabungan, semua ya masih tetap di rekening bank, gitu. Harta, rumah, semua ya ditinggalkan ke ahli waris, gitu. Ya yang orangnya meninggal pindah ke alam berikutnya, apa yang dia bawa, gitu. Jadi dia meninggalkan harta yang banyak buat turunannya, tapi buat dirinya sendiri lupa, nggak bawa bekal, gitu. Nah ini memang seperti itu. Jadi harus dipahami bahwa persoalan di dunia adalah tempat pemurnian, tempat untuk berupaya panennya nanti. Makanya di Al-Quran, barang siapa yang mengharapkan panen dunia, maka kami berikan untuknya. Ya, disegerakan panen dunianya. Tapi tidak ada bagian-baginya di akhirat, gitu. Kenapa? Karena waktu beramal yang diharapkan hanya panen dunia, gitu. Ya, tapi barang siapa yang mengharapkan panen di akhirat, dan dia bekerja di dunia, ya, tadi ya, dengan sebuah niat, sebuah tujuan yang dikaitkan dengan keselamatannya di akhirat, maka Allah berikan, ya, hasil panennya, dan Allah beri tambahan untuk yang di dunianya, disempurnakan juga, gitu. Jadi dua-duanya Allah kasih, gitu. Jadi kita harus pahami persoalannya. Kalau orang di dunia kemudian mencari ketenangan, ya bukan di sini tempat tenang, ya. Justru kalau di sini tempat ujian, nanti tenang, istirahat, dimasukkan ke taman sorga, ya ketika sudah meninggal, gitu. Kalau di dunia nggak ada pensiun. Kalau di dunia secara usia lahiriah mungkin sudah masuk masa pensiun, harus berjuang cari amal soleh, gitu kan. Ya karena mengumpulkan bekal untuk persiapan alam berikutnya, gitu. Dan rizki itu akan tetap ada selama orangnya masih hidup, gitu kan ya. Malaikat masih bertugas, gitu. Jadi tidak mengikuti, sekali lagi tidak mengikuti jadwal pensiun di kantor. Nah, cuman karena kita terbangun oleh, ya mungkin pemahaman seperti itu, kalau orang sudah masuk masa pensiun di kantor, maka udah selesai, gitu. Sisanya tinggal menikmati hidup. Enggak, justru tidak. Justru karena urusan di kantor yang tadinya rutin, sekarang waktunya menjadi lebih luang, gitu ya. Kalau tadinya kan dari Senin sampai Jumat, pagi sampai sore harus ngantor tuh. Sekarang waktunya jadi lebih luas, gitu. Nah, ini memanfaatkan waktu kosongnya ini, harus bertanya, apa yang harus dilakukan ya Allah, gitu kan ya. Nah, itu nggak mudah, gitu. Nah, baik, kita lanjut. Hadis riwayat Muslim, dari Syuaib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya itu baik.
hal ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Ini kata kunci ya. Ini hanya diperoleh bagi yang beriman. Yang nggak beriman nggak nih. Jika menimpanya sebuah kesenangan, ia bersyukur, maka hal itu baik baginya. Dan jika menimpanya kesusahan, ia bersabar, maka hal itu baik baginya. Jadi dari awal di hadis ini sudah dijelaskan betapa menakjubkan urusan ya seorang mukmin. Jadi kalau orang beriman, maka itu semakin Allah yang ngatur hidupnya. Kan sudah muslim ya, muslim sudah berserah diri, kemudian Allah beri cahaya iman, gitu ya. Nah, sehingga dengan cahaya iman itu, dia menjadi selalu bergantung dan bertanya ke Allah, gitu. Nah, sehingga urusannya itu Allah yang ngaturkan, gitu. Ya, Allah tidak akan membiarkan seorang mukmin itu mengikuti kehendaknya sendiri. Gitu. Karena manusia itu meskipun sudah beriman tetap ada hawa nafsunya. Gitu. Jadi kadang-kadang di dalam menjalani kehidupan, seringkali tarikan syahwat, hawa nafsu mengajak seseorang ke arah tertentu yang sebenarnya Allah nggak kurang ridhoi gitu ya. Nah tapi karena dia adalah orang yang beriman, maka ketika dia mau melenceng, oleh Allah dikasih halangan. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang berat buat manusia yang masih mengikuti hawa nafsu, karena kok saya mau begini kok susah sekali ya. Kok Allah itu mempersulit saya dan cita-cita saya gitu. Tapi karena Allah tahu yang terbaik buat dia, maka Allah akan mulai mengaturkan kehidupannya. Sampai ke level perbuatan gitu. Nah, kalau dia memahami itu sebenarnya karena dia adalah seorang mukmin yang sudah punya tali hubungan dengan Allah, maka otomatis semakin Allah jaga gitu. Jadi kalau seorang mukmin berprasangka buruk kepada Allah, lebih menyinggung Allah sebenarnya ya. Karena sudah dikasih cahaya, bisa connect, bisa berdoa, sudah diberi banyak petunjuk, tapi masih mengikuti hawa nafsunya yang rendah gitu ya. Nah, maka itu ya tentu lebih menyinggung lah gitu ya. Karena sudah dikasih fasilitas. Beda halnya kalau belum beriman kan. Ya kan, namanya juga belum beriman, belum ada fasilitasnya, masih berjuang membangun keislaman, keimanan. Allah lebih toleran gitu ya. Karena masih banyak belum paham gitu. Tapi kalau beriman, semakin tinggi imannya, semakin banyak ilmunya, masih juga mudah tergoda, ya tentu lebih tadi menyinggung gitu ya. Menyinggung yang memberi karunia gitu, sahabat-sahabat. Nah, jadi ini khusus buat mukmin. Semua yang menimpanya, mau itu susah atau senang, itu semua baik gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, ada hadis bahwa iman itu dua bagian, setengah sabar, setengah syukur, gitu kan ya. Tapi iman dalam tadi level yang sempurna itu disebut yakin. Jadi iman secara utuh keseluruhan itu disebutnya yakin. Ya kalau di Al-Quran, kalau kita mendefinisikan biasanya apa iman? Oh, iman tuh yakin pada Allah gitu. Padahal kalau di Al-Quran kan ya iman, yakin gitu. Nah, ada ilmal yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin gitu ya. Kita disuruh beribadah kepada Rob hingga datang kepada kita al-yakin gitu ya. Itu bahasa-bahasa di Al-Quran. Jadi ya iman ada kalimat iman, ada kalimat yakin. Tapi keyakinan itu sebenarnya bagian dari paket advance dari iman. Kalau imannya sudah full, itu yakin hadirnya gitu. Dia bisa melihat semua persoalan itu dengan sebuah keyakinan yang keyakinan yang hak gitu. Nah itu sahabat-sahabat. Jadi, nah di sini kan kalau kita lihat juga Umar bin Khattab mengatakan bahwa aku tidak peduli gitu ya. Apakah yang datang kepadaku itu kesulitan ya, kesusahan atau kesenangan gitu.
Karena sesungguhnya aku tidak tahu mana yang lebih baik bagiku gitu. Nah, ini orang yang sudah mampu berserah total kepada Allah, diaturkan gitu. Ya, jadi sudah percaya full gitu bahwa yang datang menimpa itu susah atau senang, itu semua Allah yang ngatur gitu. Jadi kalau ditimpa kesulitan, itu pasti ada kebaikan di balik itu. Karena kalau ada hal yang kita sudah betul-betul bersih, bersyukur full, Allah nggak akan kasih kesulitan-kesulitan. Gitu. Nah, kesulitan diberikan supaya kita punya bahan refleksi untuk melihat apa ya di dada ini yang masih kurang baik gitu. Ya, supaya kita bisa terus mohon ke Allah agar diangkat penyakit-penyakit hatinya gitu. Jadi kalau orang penyakit hatinya hilang, hatinya sudah mampu full berserah diri ke Allah, dikasih susah dan senang sama aja, flat, gitu kan? Ya semua dari Allah gitu. Qadarullah, semua itu dari Allah, semua atas izin Allah dan semua baik gitu ya. Ya kalau yang datang itu bentuknya susah, ya tinggal sabar aja. Ya kenapa harus pusing gitu. Kalau yang menimpanya kebaikan, ya tinggal harus bersyukur aja. Gitu kan. Jadi kalau orang mukmin ya begitu, susah senang sama aja. Kalau susah ya sabar, kalau lapang ya syukur. Ya udah dua itu aja gitu. Kalau susah ngeluh, itu tidak masuk dalam kategori penyikapan mukmin gitu. Atau kalau lapang lalai sama, berarti euforia, lalai, merasa berhasil karena kepandaiannya, sombong, berarti bukan mukmin gitu ya. Ya tentu mukmin yang paripurna ya. Karena mukmin pun kan berproses. Tadi setengah sabar, setengah syukur. Kadang-kadang ya diuji dengan susah, kadang senang. Tapi kalau sudah full imannya, yakin, mau susah, mau senang, sama aja. Semua dari Allah. Ya, pasti yang terbaik gitu. Nah, untuk sampai ke sana, yaitu memang nggak mudah gitu ya. Nah, butuh rahmat Allah. Nah, kemudian di Quran Surat Asyura ayat 30, dan apapun yang menimpamu dari musibah, maka hal itu diakibatkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Gitu. Jadi musibah yang menimpa kita hari ini, dalam bentuk kesulitan, ya, itu sebenarnya sebuah bentuk warning agar kita bisa refleksi terhadap sebuah kesalahan yang kita lakukan. Ya, baik yang disadari, apalagi yang tidak disadari. Jadi kalau orang kadang-kadang melakukan kesalahan, menserikatkan Allah tanpa dia menyadari, gitu ya, misalkan bergantung kepada sesuatu yang lain lebih kuat, misalkan. Tadi, merasa tenang karena ada harta, merasa tenang karena ada saudara, merasa tenang karena ada yang bisa bantu di dunia ini, itu kan sebenarnya sebuah perserikatan ya. Tapi kan kadang-kadang kita menganggap itu, biasa kok itu, saya bukan menserikatkan Allah dengan ya tadi ya, mungkin berhala dan sebagainya, tapi kan dia mentogutkan sesuatu gitu. Dia merasa tenang karena ada sesuatu itu gitu. Nah, sebenarnya kan kalau orang meninggal masuk alam kubur, semua yang dia jadikan penenang tadi, ada teman, saudara, ada harta, tabungan, itu nggak ada semua, sahabat-sahabat. Ketika di alam barzah, semuanya nggak kebawa gitu, nggak ada backing apapun gitu, kosongan aja. Gitu. Nah makanya kenapa ketika di dunia sudah biasa hanya mengandalkan Allah, masuk alam barzah lebih mudah, karena robnya sama. Ya, rob yang di dunia ini sama dengan rob yang di alam barzah, sama dengan rob yang di alam akhirat. Satu Tuhannya gitu. Dan karena sudah biasa mengandalkan Allah di dunia, ya nanti kalau pindah ya di sana juga ya Allah yang sama yang kita seru gitu. Jadi makanya dikatakan di Al-Quran,
barang siapa yang buta di dunia, maka niscaya dia akan lebih buta di akhirat. Ya. Jadi barang siapa yang sudah mengenal Robnya di dunia ini, ya maka nanti di alam barzah ya udah kenal gitu. Udah biasa berkomunikasi gitu. Nah itu, sahabat-sahabat. Nah jadi tadi Allah berikan musibah karena kesalahan yang kita lakukan. Nah itu sebenarnya dari kesalahan yang kita lakukan, Allah sudah kurangi, sudah banyak yang dimaafkan. Karena kalau benar Allah mengazab manusia karena kesalahannya, manusia ini udah habis semua gitu. Ya, dengar yang salah telinganya copot gitu kan ya. Melakukan hal yang salah yang Allah larang gitu. Tangannya copot gitu kan ya. Kalau langsung azabnya begitu ya, langsung dihukum tuh, yang mencuri dipotong gitu kan ya. Hukum-hukum syariat terkait dengan orang yang melanggar, ya melakukan kejahatan, misalnya tadi mencuri, ya membunuh gitu kan ya, langsung kisos secara full, habis manusia. Tapi Allah maafkan sebagian besar, tapi ada yang Allah tetap turunkan sebagai musibah supaya orang itu bisa belajar. Karena kalau nggak begitu nanti nggak pernah menyadari bahwa yang dilakukan kemarin itu ada yang salah gitu. Dan yang salah itu nggak harus sampai ke level perbuatan. Semakin orang beriman, salah mikir aja akan Allah langsung tegur. Salah berprasangka langsung Allah tegur gitu ya. Ya semakin tinggi cahaya imannya, semakin tinggi ilmunya, maka Allah semakin ketat menjaganya. Karena sayang udah tinggi ilmunya, sudah bagus jalannya, tapi masih ada pemikiran yang salah gitu. Langsung Allah tegur gitu. Ya orang berilmu, orang beriman kadang-kadang merasa diri lebih baik dari orang lain gitu. Merasa lebih soleh gitu. Langsung Allah tampakkan masih banyak sebenarnya keburukan di dalam dadanya, hanya Allah tutup aibnya. Jadi orang lain ngelihat orang itu soleh memang, tapi kan Allah akan buka di dalam hatinya semua keburukan-keburukan yang masih ada di dalam dadanya itu kelihatan. Ya, akhirnya nggak bisa berlaku sombong, ya hanya ya alhamdulillah sudah sampai hari ini itu Allah yang tadi ya memberi kemudahan untuk bisa terus berjalan. Ya semoga terus Allah perbaiki keadaan hati yang masih belum bersih betul gitu ya. Jadi dia nggak akan sombong, dia akan lebih fokus untuk melihat keadaan dirinya ketimbang ngurusin orang lain. Oh si itu begini, si itu begitu. Wah kok nggak kayak saya ya, kok orang itu masih susah sholatnya, nggak kayak saya rajin gitu kan. Ya, itu orang yang dibuat tidak mampu melihat dirinya, tapi akhirnya fokusnya ke orang lain. Gitu. Apalagi kalau hari ini banyak sosmed ya, lebih repot. Buka HP, buka apa, sosmed yang dilihat kan kehidupan artis, kehidupan politik, semua isu yang ada hari ini, tapi lupa bahwa ya semua yang di luar diri kita itu akan mempertanggungjawabkan sendiri ke Allah. Tapi yang kita pertanggungjawabkan adalah diri kita ini gitu. Ya jadi gimana pun kita harus lebih banyak membaca diri sendiri ketimbang membaca orang lain gitu. Nah kemudian di Asyura ayat 33-nya, jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di atas permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Nah jadi ya namanya perjalanan spiritual kan, orang turun naik gitu. Ya, orang turun naik gitu. Ya kadang ada kesulitan, ya dia harus bersabar gitu. Ketika dikasih ke lapangan, ya bersyukur gitu ya. Tapi masih tetap bisa berjalan. Semakin bersyukur, semakin mudah berlayarnya si kapal. Jadi semakin mudah bertasbihnya gitu. Ketika kita ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ada maksiat-maksiat yang kita lakukan,
tiba-tiba si busyron, kabar gembira, angin, taufik dari Allah itu agak dikurangi gitu. Jadi si tubuh itu jadi susah untuk ibadah, lebih berat untuk melakukan kebaikan, ya. Tapi nggak berhenti total gitu. Ya, yaitu tadi bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Jadi Allah tetap menimpakan sebuah konsekuensi, tapi nggak 100% gitu. Jadi mungkin yang tadinya perjalanannya lancar menjadi agak terhambat, gitu. Jadi pelan. Nah, kok kemarin cergas badan ibadah, kok kemarin enak baca Al-Quran, kok sekarang jadi malas? Itu pasti ada kesalahan yang dilakukan. Sadar atau tidak sadar, maka dia banyak-banyak istighfar, gitu kan ya. Ya hanya itu aja kok. Istighfar, kemudian direnungi, tiba-tiba teringat nanti, oh kemarin tuh sempat mikir salah kayaknya gitu ya. Sempat kesel sama orang misalkan, gitu kan ya. Kesel sama orang, kemudian ngomongin gitu kan ya. Nah itu hal-hal begitu kalau mukmin itu akan cepat konsekuensinya gitu. Nah tapi semata-mata supaya refleksi gitu. Nah di Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, dan sungguh kami pasti akan menguji kalian semua dengan segala sesuatu berupa ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta. Kekurangan ya. Jadi berupa ketakutan, macam-macam takutnya. Takut miskin, takut terhina, takut kelihatan macam-macam lah ya. Tidak pandai dan sebagainya gitu ya. Takut nggak dihargai orang ya. Dan semuanya gitu. Kemudian kelaparan dan kekurangan ya. Baik itu harta, jiwa, buah-buahan ya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang atasnya solawat dari Robnya dan rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Ini bahasanya ulaika alaihim solawatun min rabbihim. Min rabbihim. Jadi mereka itulah yang atasnya solawat dari Robnya gitu. Dan rahmat gitu. Jadi salawat dulu sebelum rahmat. Ya karena ditimpa musibah, bersabar, kemudian ya semua dari Allah, dikembalikan lagi ke Allah, semua atas izin Allah terjadi, pasti ada maksudnya, saya tinggal berusaha untuk membaca, refleksi, gitu ya, mohon ampun, gitu ya. Maka kemudian Allah akan mulai bukakan, gitu. Jadi sholawat dari Rob itu akan dibuka dunianya, akan dibuka kesalahannya, akan bisa melihat, diratakan jalannya, gitu. Untuk bisa bergerak lagi dengan mudah. Gitu. Kan tadi terhalang kan. Kalau doa orang yang terhalang, dia bersabar, dia menyerahkan ke Allah. Nah, atas mereka sholawat dari Rob. Kan sholawat itu hubungan ya. Jadi Allah kasih lagi jalan untuk bergerak gitu. Si buminya itu dibukakan lagi. Ayo mengalir lagi gitu. Nah, Allah berikan rahmatnya tuh. Jadi rahmat itu kan tadi jalannya dibuka, kapalnya berlayar lagi, kemudian diturunkan hujan, ya. Kemudian dengan hujan itu tanam-tanamannya tumbuh, ilmunya mulai terus bertambah, pemahamannya. Nah itu seperti itu. Tapi semua dimulai dari mampu untuk bersabar dari musibah dulu. Gitu. Jadi musibah bisa jadi sarana untuk terbukanya rahmat sebenarnya, gitu. Makanya tadi orang yang sabar ada 3 tingkatannya. Orang yang sabar dalam membangun ketaatan kepada Allah, maka 300 derajatnya. Orang yang sabar di dalam tadi ya, tidak melanggar batas atau hukum-hukum Allah, maka 600 derajatnya. Tapi
orang yang sabar ketika ditimpa oleh musibah, ya, pada pukulan pertama, itu 900 derajatnya gitu. Ini kadang-kadang musibah itu menjadi sarana untuk mempercepat gitu. Karena kalau dalam kondisi normal orang itu belajarnya nggak secepat ketika dia kalau dikejar-kejar masalah gitu. Kalau udah dikejar banyak masalah tuh orang tiap hari merenung, tiap hari berdoa, tiap hari berharap cari jalan keluar. Beda intensitas kebutuhannya gitu ya, meskipun nggak enak gitu. Ya tapi ya tentu ya pilihannya ya menjadi hamba yang tertib belajar sesuai program ya. Tapi kalau orangnya banyak ketinggalan, ya Allah kasih sarana bantuan bentuknya tadi semester pendek lah gitu. Sistem cepat, yaitu musibah gitu. Jadi jangan dilihat musibah itu sebagai keburukan, tapi justru sebuah fasilitas mempercepat supaya orang itu meskipun terlambat bisa sampai gitu. Itu seperti itu. Nah, kemudian di Al-Baqarah ayat 243, 244, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dan mereka jumlahnya beribu-ribu, takut mati, ya. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya ini tadi kan, maksudnya mati di sini itu belajar untuk berserah diri ke Allah gitu. Mati dari kehendak hawa nafsu, syahwat, pertimbangan akal semata yang terbatas gitu ya. Tapi tadi mati itu, ya Allah, aku tidak tahu yang baik itu yang mana. Mohon diaturkan hidupku, ya, diperjalankan hidupku kepada trek yang terbaiknya. Gitu. Banyak yang nggak berani pasti berdoa begitu. Ya. Oh, ternyata nanti kalau Allah aturnya ke sesuatu yang aku nggak suka gimana ya? Mendingan ngatur sendiri aja deh, gitu kan. Pasti sedikit yang mampu belajar berserah diri itu. Karena berserah diri itu berani mengatakan, ya Allah aku nggak tahu yang terbaik yang mana. Mohon diaturkan, gitu ya. Jadi jika ada hal-hal yang salah, mohon dikoreksi ya Allah. Wah, tiba-tiba Allah datangkan mekanismenya gitu. Untuk membuat dia semakin lurus hidupnya, gitu kan ya. Nah, kalau orang yang nggak mampu berserah diri, pasti setengah-setengah. Gitu. Makanya di sini kan berbondong-bondong ribuan jumlahnya, ya, keluar dari kampung halaman takut mati. Allah katakan, matilah kamu. Ketika mereka mematikan dirinya, menyerahkan ke Allah, tiba-tiba Allah hidupkan, gitu. Tiba-tiba diberi inspirasi untuk beramal soleh, gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, terakhir mungkin ini, di Al-Baqarah 2216, diwajibkan atasmu berperang, dan ia adalah sesuatu yang kamu benci. Akan tetapi, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah ini sudah ya tadi ya. Jadi apa yang ada di sisi kita akan lenyap, yang di sisi Allah kekal. Ya, di An-Nahl 96-97, semua yang Allah kasih hari ini, itu akan hilang. Ya. Semua sifatnya temporer. Gitu. Ilmu, kekayaan, kepandaian, ya. Selagi ada, maka gunakan untuk memperoleh yang kekal di sisi Allah. Gitu. Karena manusia ada batas waktu di dunia ini. Gitu. Nah, harus pandai-pandai bagaimana mengkonversi, merubah sesuatu yang sifatnya fana menjadi sesuatu yang sifatnya bako. Gitu. Dari sesuatu yang sifatnya sementara menjadi sesuatu yang permanen. Ya, kalau punya harta, ya disirkulasikan dengan cara macam-macam caranya ya, bantu orang atau kerjasama tadi, membangun kehidupan orang lain, keluarga, saudara,
ya membiayai orang di bidangnya ya agar terbangun kehidupan yang baik karena kita diberi kelebihan harta. Ya kalau alokasi double keuntungannya, hartanya mengalir, masuk ke akhiratnya, modal yang diputarkan dapat keuntungan juga kembali. Kalau yang lahiriahnya nggak kembali, yang akhiratnya tetap gitu. Tapi dia harus berupaya untuk mensirkulasikan supaya yang sementara bisa kekal gitu. Itu intinya. Baik, mungkin itu buat pemanasan di awal-awal ya, sahabat-sahabat kajian Rabu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Indra dan sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita tadabbur Al-Quran memang kunci agar hati tidak berkarat ya, sahabat-sahabat. Karena persoalan itu untuk melihat tadi ya, persoalan dunia itu butuh hati yang cerah gitu. Karena kadang-kadang kita ditimpa berbagai peristiwa dan untuk bisa melihat butuh hati yang tidak berkarat. Jadi kalau kajian Rabu itu bagian upaya untuk membersihkan karat hati lah supaya kalau banyak tadabbur Al-Quran, ketika Allah membacakan ayat-ayat dalam kehidupan sehari-hari, kita jadi bisa cepat melihat, oh ini sebuah ujian dari Allah yang menginginkan aku untuk bersabar, aku untuk bersyukur gitu ya. Jadi karena kitabnya sama, Al-Quran dengan kitab kauniyah. Kalau alam semesta ini adalah Al-Quran yang Allah gelar gitu. Jadi kalau kita membaca, mensyukuri Al-Quran yang Allah berikan dalam bentuk mushaf, harapannya kemudian menjadi cahaya di hati, yang dengan cahaya di hati itu ketika ada peristiwa harian dalam kehidupan, kita juga bisa membaca, tidak lupa bahwa apapun yang terjadi itu atas izin Allah. Jadi jangan cepat-cepat menyimpulkan sesuatu itu baik atau buruk, tapi sabar dan sholat. Kenapa Allah izinkan tertimpa itu? Pasti ada sebuah kebaikan di balik itu gitu. Itu mungkin sahabat-sahabat. Terima kasih atas kehadirannya. Yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Jika ada hal-hal yang kurang tepat, semoga Allah menggantikan dengan ilmu yang lebih hak. Mari kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.